Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muas dari Fakultas Teknik Sipil Universitas Trisakti. Pada kali ini saya akan membahas mengenai daya dukung Meyerhof untuk mata kuliah desain pondasi. Teori Meyerhof. Teori Meyerhof awalnya pada tahun 1974 telah merumuskan daya dukung pondasi dangkal pada tanah homogen. Kemudian, pada tahun 1978, Meyerhof dan Hanna melakukan pengembangan rumus tersebut dengan mengakomodasi kondisi tanah yang tidak homogen atau heterogen, di mana lapisan pertama selalu lebih kuat daripada lapisan tanah kedua. Jadi setelah 4 tahun yang awalnya Meyerhof menemukan rumus untuk tanah homogen saja, pada 4 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1978, beliau dan Hanna dapat merumuskan untuk tanah-tanah heterogen, yang dimana tanah lapisan pertama lebih kuat daripada lapisan tanah kedua. Untuk rumusnya sendiri, ini adalah rumus dari Meyerhof untuk menentukan key ultimate dari lapisan tanah, yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya. Nah, pengaruh muka air tanah dibagi menjadi 4. Pengaruh muka air tanah terhadap daya dukung tanahnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah jika muka air tanah sangat dalam jika dibandingkan dengan lebar pondasi, yaitu di mana Z lebih besar dari B. Itu dapat dirumuskan Q ultimate-nya adalah C dikali NC plus DF dikali gamma B dikali NQ ditambah 0,5 gamma B dikali N gamma. Yang kedua adalah jika muka air tanah terletak di atas lebar pondasi, di mana Q ultimate sama dengan C dikali NC ditambah gamma aksen dikali DF min DW ditambah gamma DW dikali NQ ditambah 0,5 gamma aksen dikali B dikali N gamma. Nah, kalau jika muka air tanah berada di dasar pondasi, yaitu di mana DW sama dengan 0, tinggal dimasukkan saja ke rumus yang sebelumnya, yaitu DW-nya sama dengan 0, maka didapatkan Q ultimate-nya sama dengan C dikali NC ditambah DF dikali gamma aksen dikali NQ ditambah 0,5 gamma aksen dikali B dikali N gamma. Untuk yang keempat adalah apabila muka air tanah terletak pada kedalaman Z dari bawah dasar pondasi, di mana Z lebih kecil dari B, maka Q ultimate-nya adalah C dikali NC ditambah DF dikali gamma B dikali NQ ditambah 0,5 gamma R dikali B dikali N gamma. Jadi setiap itu kurang lebih rumusnya sama, tapi memiliki perbedaan tersendiri. Untuk yang pertama dengan yang keempat itu berbeda di gamma B pada 0,5, sedangkan yang nomor 4 dipakainya adalah 0,5 gamma R. Nah, untuk yang nomor 3 sama nomor 2 itu hanya dimasukkan DW-nya sehingga didapatkan nomor 3 dari rumus awalnya yang ada di nomor 2. Nah, dari simbol-simbol rumus tersebut, Q ultimate adalah daya dukung ultimate tanahnya itu sendiri. C adalah nilai kohesi tanah, NC, NQ, dan NF adalah faktor-faktor daya dukung tanah yang dapat kita dapatkan angkanya dari tabel yang akan kita bahas selanjutnya. Sudah DF sama dengan kedalaman pondasi, B sama dengan lebar pondasi, gamma B adalah berat volume tanah basah, gamma aksen adalah berat volume tanah efektif, di mana gamma dikurang gamma air. Itu adalah gamma aksen. Untuk DW adalah kedalaman muka air tanah dari permukaan. Untuk gamma R adalah berat volume tanah rata-rata. Kita dapatkan dari gamma aksen ditambah Z dibagi B dikalikan dengan hasil pengurangan dari gamma dikurang gamma aksen. Nah, seperti yang tadi saya sebutkan, di mana NC, NQ, dan N gamma itu didapatkan dari tabel ini apabila kita sudah mendapatkan sudut dari pondasinya. Nah, untuk ini adalah tabel dari
grafik, maksudnya grafik dari pondasi memanjang dan pondasi bujur sangkar. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soalnya untuk lebih memahami. Yang pertama, ini adalah soalnya, yaitu pada suatu bangunan direncanakan dengan pondasi menerus, seperti pada gambar ini, di mana lebarnya adalah 60 cm dan tingginya adalah 40 cm. Hitunglah daya dukung tanah bila angka keamanannya adalah 2,5, di mana sudutnya adalah 25 derajat, C-nya adalah 1,2, DF-nya sama dengan 40 cm, yaitu tingginya 40 cm, kita dapatkan 0,4 meter. Kita ubah saja satuannya, dan B adalah lebar pondasi 60 cm, kita ubah ke dalam meter, itu 0,6 meter. Gamanya adalah 1,6 T per M kubik. Itu didapatkan dari soal. Nah, setelah itu kita, karena sudutnya adalah 25 derajat, yaitu lebih kecil dibandingkan dengan 28 derajat, maka digunakan rumus Terzaghi untuk kondisi lokal, shear factor-nya. Dari tabel daya dukung Terzaghi untuk kondisi lokal shear factor yang diperoleh. Nah, dari tabel-tabel itu yang tadi saya sebutkan, didapatkan N aksen C itu adalah 14,8 N, Q-nya adalah 5,6 N, gamanya adalah 3,2. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumusnya Q ultimate yang di awal sudah kita bahas, akan didapatkan angka 16,96 ton per meter persegi. Nah, maka daya dukung tanah yang diizinkan adalah 1 per SF, di mana SF adalah safety factor-nya, tadi kita dapatkan dari soal adalah 2,5, maka 1 per 2,5 dikalikan dengan Q ultimate yang kita dapatkan, yaitu 16,96. Maka kita dapatkan daya dukung tanah yang diizinkan adalah 6,784 ton per meter persegi. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.